Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini agak spesial karena seperti yang bisa kalian lihat gitu ya dari judul video satu ini, gue ada bikin satu segmen baru, yaitu segmen Spirit Out, yang dimana esensi video ini tuh ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan ke kalian. Tapi beda sama segmen ngobrolin gitu ya, dimana di dalamnya gue ngobrolin topik-topik literasi yang pengen gue bahas dengan kalian. Di video Spirit Out ini sendiri beda. Dia sifatnya lebih ke announcement, lebih ke update. Ya hal-hal seperti itulah yang pengen gue sampaikan ke kalian. Dan oleh karenanya mungkin video ini nggak akan sefrekuentif itu gitu ya muncul di Sudut Koma. Karena ya kalau nggak ada announcement, nggak ada hal-hal yang pengen gue sampaikan, ya gue nggak akan bikin videonya. Maka dari itu, video satu ini tuh cukup spesial. Tapi ya anyway, ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan ke kalian. Mungkin beberapa udah gue cantumin gitu ya di judul video satu ini sebelum segmen Spirit Out. Beberapa gue udah tulis di situ dan ya mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke videonya. Yang pertama, gue akan menggunakan kesempatan kali ini untuk say thank you gitu ya buat kalian. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah komen gitu ya. Gue suka banget kalau ada yang komen. Gue nggak nyangka aja gitu, ternyata ada toh yang dengerin gue yang sebenarnya bukan siapa-siapa juga sih, bukan seseorang yang mungkin aktif gitu ya di dunia literasi. Bang referensi bacaan gue pun sedikit kalau dibandingkan dengan teman-teman pembaca lain gitu ya yang ada di YouTube ini. Dan mungkin pembahasan dan penyampaian gue terhadap buku-buku yang gue angkat itu juga nggak sebaik pembahasan teman-teman lainnya gitu ya. Tapi walaupun dengan segala kekurangannya, baik yang udah gue sampaikan tadi ataupun mungkin dari sisi produksi, gue nggak nyangka ternyata ada gitu audiensnya. By the time gue bikin video ini tuh jumlah subscribernya tuh hampir 400 kalau nggak salah, yang mana mungkin bisa dibilang kecil ya kalau dilihat dari sudut pandang orang lain. Tapi menurut gue sendiri itu gede banget sih. Gue kalau disuruh ngomong gitu ya, ngomong langsung di depan hampir 400 orang ini, mungkin gue bakal langsung pingsan gitu, saking nervousnya. Tapi ya sekali lagi, itu satu pencapaian yang besar banget menurut gue pribadi. Dan kemarin di YouTube Analytics juga udah tembus 10.000 penayangan, yang mana nggak masuk akal gitu. Karena ya sekali lagi, gue nggak nyangka bahwa project iseng-iseng satu ini tuh ada audiensnya. Jadi ya sekali lagi gue mau say thank you buat teman-teman yang udah ngikutin video pembahasan buku yang udah gue bikin, kemudian udah dengerin rekomendasi-rekomendasi buku yang gue bikin, kemudian mantengin book haul gue gitu ya, dan mantengin video wrap up gue tiap bulannya. It's been a fun ride gitu ya. Banyak banget di antara kalian yang komen ataupun kirim DM gitu ya, kalau kalian tertarik dengan buku-buku yang gue bahas. Dan kemudian say thank you ke gue pribadi karena udah ngebahas buku itu, yang mana gila banget ya. Karena gue bukan siapa-siapa dan itu aneh banget sih, tapi gue suka. Itu sweet banget sih. Dan ya sekali lagi gue seneng gitu kalau ada pembaca lain yang keracunan buku-buku yang udah gue bahas gitu, yang mana akan berimbas pada poin selanjutnya yang akan gue bahas. Jadi sebenarnya Sudut Koma berangkat dari goal-goal kecil gue yang bersifat pribadi banget gitu, yang kecil banget, yang personal banget. Gue nggak berangkat dengan tujuan yang mungkin sama dengan teman-teman lainnya gitu ya, yang bahas buku di YouTube ini, yang mana gue tahu ada yang mungkin memposisikan diri sebagai pewarta tentang bacaan-bacaannya biar lebih banyak orang tahu gitu. Ada juga yang pengen ikut ngebantu gitu ya state literasi di Indonesia ini sendiri dengan cara ya bikin video-video YouTube gitu. Nah gue tuh nggak seperti itu, gue nggak senobel itu. Sudut Koma berangkat dari hal yang pribadi banget, yang kecil banget. Mungkin beberapa di antara kalian tuh tahu bahwa Sudut Koma tuh awalnya cuma ada di sosial media aja, di Instagram tepatnya. Kemudian baru di tahun 2023 gue coba bikin YouTube. Tapi waktu itu cuma audio base doang kan, dan nggak ada konsistennya lah. Di tahun 2023 tuh mungkin cuma ada 10 episode sama setahun. Jadi gue upload terus ngilang sebulan, kayak gitu-gitulah. Nah gue baru bener-bener coba konsisten tuh di tahun 2024 ini. Yang mana sebenarnya gue tuh
cuma ngeplan untuk konsisten bikin sudut koma ini cuma sampai 1 tahun aja. Well, 1 tahun lebih sebulan sih, sampai Januari tahun depan, tahun 2025. Karena ya sekali lagi, gue nggak berangkat dengan tujuan yang sama dengan mungkin teman-teman lain gitu ya, yang udah gue jelasin sebelumnya. Gue hanya berangkat dari goal-goal pribadi gue sendiri, dan in some way itu udah tercapai gitu. Jadi gue mikirnya ya udahlah, bikin buat setahun aja, dan kemudian ya see you gitu. Tapi setelahnya gue ngerasa bahwa gue suka nih interaksi yang gue dapat dari kalian gitu. Entah dari yang berinteraksi dengan sudut koma melalui sosial media, melalui Instagram tadi, ataupun mungkin yang komen. Nah, gue suka tuh interaksi yang gue dapatkan tadi, yang mana semakin bikin gue bimbang gitu untuk berhentiin sudut koma ini. Itu sih, gue masih bimbang di situ sebenarnya. Jadi ya semoga gitu ya, by the time video ini tayang, semoga gue udah bisa planning sudut koma ini ke depannya mau gimana, apa aja yang pengen gue angkat dan sebagainya. Itu sih, dan mungkin pembahasan selanjutnya yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah tentang channel update-nya sendiri gitu, tentang sudut komanya ini sendiri. Kalau kalian udah ngikutin sudut koma ini di sosial media gitu ya, kalian pasti udah tahu bahwa jadwal update-nya sudut koma ini sendiri 1 kali seminggu gitu. Tapi mulai dari September tahun 2024 ini sampai akhir tahun Desember ini, gue tuh berencana untuk update 2 kali seminggu kan. Udah gue announce di sana, dan harusnya gue bikin video speed it out tentang itu sih, harusnya ya. Tapi ya itu, intinya gue sempat bilang bahwa dari mulai September sampai sisa tahun ini tuh gue pengen nyoba untuk update 2 kali seminggu. Tujuannya apa? Tujuannya karena satu, gue ngerasa bahwa katalog pembahasan buku yang ada di sudut koma ini belum cukup banyak gitu. Nah, maka dari itu gue doublein update-nya sampai sisa tahun ini untuk naikin katalog pembahasannya tadi. Dan sekali lagi, sama dengan pembahasan sebelumnya, poin ini tuh udah tercapai gitu. Dan maka dari itu, di sisa konten yang udah gue plan tadi Januari, gue akan kembali ke 1 video 1 minggu. Nah, kenapa? Karena gue update 2 kali seminggu pun selain alasan yang udah gue sampaikan tadi, alasan lain adalah karena gue pengen ngetes apakah gue bisa untuk coba update 2 kali seminggu. Ternyata bisa, tapi nggak necessarily smooth gitu perjalanannya. Karena satu, gue tuh slow editor. Gue paling males editing video dan audio, yang mana ngapain gue bikin sudut koma ini juga gitu. Tapi itu satu, gue slow editor. Dan kedua, gue agak susah menemukan waktu untuk take videonya. Karena gue mungkin sebagian besar waktu gue habisin untuk kerja kan. Dan di luar itu gue juga ngebuka jasa freelance gitu. Nah, walaupun freelance ini nggak cukup rutin gitu ya, tapi waktu gede-gedenya gue akan keteteran banget sih. Yang mana jadinya waktu gue cuma habis untuk itu gitu. Untuk kerjaan utama, untuk sudut koma, editing, dan kerja lagi, freelance. Gue jadi nggak ada waktu untuk hobi gue yang lain gitu. Dan maka dari itu gue mulai tahun 2025 ini akan mengembalikan jadwal update ke 1 video selama 1 minggu. Bukan berarti nggak akan ada double update lagi ya tiap minggunya. Kalau kebetulan gue lagi pengen bahas lebih banyak gitu ya, dan waktunya ada, ya kalian akan dapat video bonus lagi gitu di hari Selasa. Tapi sisanya tetap sekali seminggu di hari Jumat. Gue ngomong kayak gini, tapi di obrolan sebelumnya gue masih ada bimbang gitu mau nerusin sudut koma atau enggak. Tapi ya sekali lagi, semoga by the time video ini tayang, gue udah bikin planning sudut koma untuk bulan-bulan selanjutnya. Semoga sih, semoga ya. Jadi akan sangat gue usahakan, tapi kalau kita lagi ngomongin maunya gue gimana gitu ya di konten plan 2025, mungkin satu, gue pengen tetap bisa konsisten seperti apa yang udah gue lakukan di tahun 2024 ini. Yang kedua, mungkin gue akan lebih membagi rata gitu ya pembahasan buku-buku yang berada di sudut koma ini, baik itu buku novel, komik, dan buku-buku non-fiksi. Terutama di non-fiksi ini sih, karena kayaknya di tahun 2024 tuh kayak kurang banget gitu. Nah, gue pengen mereka tuh porsinya sama. So ya, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Gue nggak tahu apakah ada yang nonton atau enggak, karena gue sendiri ngerasa bahwa video satu ini tuh nggak akan perform cukup baik gitu dibandingkan dengan video-video lainnya. Apalagi gue nayangin video ini tuh di akhir tahun banget kan ya.
karena kebetulan jadwal double update di akhir tahun ini tuh bertepatan dengan tahun baru banget gitu. Tapi ya untuk kalian yang udah nyempetin untuk nonton video satu ini, sekali lagi walaupun mungkin pembahasan di video satu ini tuh banyak gitu ya yang pengen gue sampaikan tentang channel update, tentang content plan, tapi mainly gue itu pengen say thank you ke kalian. Sekali lagi terima kasih sudah mau ngikutin Sudut Koma ini yang baru konsisten di tahun 2024 sampai sekarang kita mau ganti chapter gitu ya, ganti tahun. Apapun bentuk interaksi kalian, entah cuma nonton atau bahkan ke subscribe atau komen, yang mana gue suka banget sekali lagi. Kemudian interaksi-interaksi di sosial media, di Instagramnya Sudut Koma. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah ngikutin konten-konten Sudut Koma yang low quality banget gitu ya, in terms of production dan juga pembahasan sih sebenarnya. Sorry banget, tapi terima kasih. Dan ya mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Sampai jumpa di tahun 2025. Thank you.